kan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pamannya sendiri masuk neraka, Abu Lahab. Tabbat yada abi lahab wa tab. Allah yang bilang kalau nggak benar masuk neraka, ya. Nah, apalagi keturunannya, pamannya sendiri, kalau nggak benar masuk neraka, ya. Jadi jangan, ya Allah, ngeri dunia saat ini nih, la haula wala quwwata illa billah, ya. Nah, anak-anakku sekalian, hadirin wal hadirat, kami di majelis Rasulullah ini seringkali orang bilang, itu kan masalah kecil, biarin. Masalahnya bukan masalah kecil, ya. Masalah kehormatan ulama-ulama besar, ya, yang diremehkan, dilecehkan, ya. Majelis kita, majelis Rasulullah ini ngajarin akhlak, adab dengan baik-baik. Kiai Syamsul ini ulama kita di PWNU itu susah payah ngajak orang supaya berakhlak baik, tapi mereka ini, haula ini, ngajarin orang untuk benci, gitu ya, nyaci maki orang lain. La haula wala quwwata illa billah. Saya ini anak-anakku sekalian, alhamdulillah dengan izin Allah, sampai umur saya sekarang 57 tahun, hampir 60, saya rasanya belum pernah nyaci maki orang dengan nama binatang. Tapi sekarang di Instagram saya, di Facebook saya, orang menyatakan, hei keturunan anjing, hei keturunan babi. La haula wala quwwata illa billah. Saya sih enggak masalah begitu kan, alhamdulillah. Apa taghfir adzunub tarfa' derajat, ya. Diampuni dosa-dosa saya, diangkat derajat. Tapi itu kalau ada yang begitu langsung saya hapus, saya blokir. Kenapa? Takutnya jamaah yang marah, bukan saya, gitu. Terus jadi konflik horizontal. Ini menyebarkan kebencian kemana-mana, ya. Sampai anak buahnya segitunya. Kalaupun kita ada seorang koruptor, ya, maling uang negara berapa triliun, pantas nggak kalau kita bilang, hei keturunan babi kamu atau anjing? Dia kan punya bapak, punya nenek, punya kakek. La haula wala quwwata illa billah. Koruptor, pencuri, pemabok aja nggak pantas dibilang keturunan babi, keturunan anjing. Ini mereka begitu, ya. Saya pribadi alhamdulillah, ya, ini pahala yang nggak mengandung ria, tidak ditunggu-tunggu, datang sendiri ngampunin saya, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi yang saya takut itu nggak semuanya bisa begitu, ya. Ada orang yang dibilang keturunan babi marah, ya. Kalau nanti dibacok jadi apa? Kan jadi kacau ini. Terus kemudian dilaporkan, ini pembohong, Robito, ya. Mau dilaporkan ke polisi. Berarti ini bukan orang ikhlas mencari ilmu ini, ya. Memang ada pesanan di belakang itu untuk menghancurkan umat Islam, ya. Jadi ala kulli hal, ini akhir zaman. Saya ini sebenarnya nggak mau ngomong begini, gitu ya. Udahlah biarin sebenarnya. Tapi orang pada bilang, kenapa di majelis Rasulullah nggak dijelasin soal begini? Ya, saya nyampaikan begini juga nanti diputar lagi sama mereka itu, ya, dibulak-baliknya. Jadi saran saya nggak usah didengerin yang begitu. Itu ngotorin hati, nyakitin hati. Bandingkan ulama 1000 tahun yang lalu dengan sekarang. Mereka difitnah, mereka pembohong. La haula wala quwwata illa billah. Orang di zaman itu tuh, kalau misalnya dia nemu sorban di jalan, nggak berani dia ambil, dia cari sampai ketemu orangnya, walaupun bertahun-tahun. Itu orang zaman itu. Dibilang malsu nasab. La haula wala quwwata illa billah. Wa ulama yang tadi saya sebutkan segitu banyak, berarti semuanya bahlul, gitu. Nggak ngerti nasab. Haji, dan nasab Ba'alawi itu disahihkan oleh semua lembaga nasab di dunia, ya. Kecuali mereka ini, ya. Tiba-tiba nongol aja, ngol kayak ongol-ongol. Terus wah mengkader segala macam. Dari mana itu uangnya bisa mengkader begitu, ya? Sebarkan di televisi di mana, ya. Yang jadi korban bukan habaib aja. Ini Kiai Syamsul jadi korban juga beliau, ya.
bahkan Rais Am PBNU Kiai Miftahul Akhyar dicaci maki sama mereka. Ya, kemudian juga Gus Yahya ketum PBNU dicaci maki, ganti katanya. Ya. Ini khawarij ini ya. Jadi anak-anakku sekalian, jangan didengarkan, jangan diikuti ya. Fitnah akhir zaman. Kita lebih taslim kepada para ulama-ulama yang menghafal itu sampai lebih dari 100.000 hadis, itu betul-betul mereka mungkin bukan hafidul Quran, hafidul hadis, lebih dari 100.000 hadis ya. Ulama-ulama Nusantara yang sejak dulu yang luar biasa keilmuannya ya, dibanding orang yang ya begitulah ya. Kita doakan mudah-mudahan mereka dapat hidayah, amin ya Allah ya Rabbal alamin, diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya Allah ya Rabbal, jangan dibalas dengan keburukan. Kita doakan semoga mereka mendapatkan taufik wal hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, seluruh bangsa dan setanah air. Jumpa lagi di channel Jagat Lukitu. Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apa, rahmah barokah salam Allah surahkan untuk kita semuanya. Habib Nabil di majelis sholawatnya Udoroso ya, menyampaikan terkait dengan banyaknya framing saat ini, termasuk dia dikatai keturunan anjing, keturunan babi ya. Itu kan termasuk apa yang disampaikan itu diajari oleh oknum habaib juga kan, Bib, ya kan. Mereka pintar kan diajari. Kiai Ma'ruf Amin itu babi apa babi ya. Oknum Habib di Madura jangan jadi curut, coro, anjing, babi dan sebagainya. Yang ngajarin ya siapa? Ya oknum Habib toh. Maka sudah selayaknya menerima pembalasan dari apa yang ditanamkan begitu. Ulama yang mana yang merasa terzolimi, disakiti? Yang pertama menuliskan nasab Wali Songo ya juga siapa? Ya kan oknum Habib juga kan. Setelah dibalas, dimintai manuskripnya, catatan nasabnya, ndak sasi. Tes DNA, G, repot. Ya itu tadi yang disampaikan oleh Nabil ya di majelis sholawat. Sekali lagi mohon maaf dengan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.